Jadi kalau kemarin Bang Tremedia Panjaitan ini menyerang Ganjar Pranowo yang didukung oleh banyak relawannya ya. Terus pertanyaan saya, emang salah relawannya ini di mana coba? Ya, jumpa lagi dengan saya, Yusuf Muhammad. Sosok Ganjar Pranowo saat ini sedang diserang dan dikeroyok oleh elit kader PDI Perjuangan. Sebelumnya ya, baru saja kita melihat Ganjar Pranowo diserang oleh Bambang Pacul, kader elit dari PDIP. Nah, setelah Bambang Pacul, kemudian muncullah nama Tremedia Panjaitan. Dia juga adalah kader elit dari PDIP. Nah, setelah nama Tremedia Panjaitan, kini muncul lagi elit kader dari PDI Perjuangan bernama Masinton Pasaribu. Luar biasa sekali serangan yang dihadapi oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Bahkan bukan hanya Ganjar Pranowo, namun relawan dan pendukung Ganjar pun ya, juga ikut diserang oleh para elit kader PDIP coba. Lah ini gimana ceritanya coba? Kok bisa-bisanya ya elit kader PDI Perjuangan malah menyerang relawan Ganjar Pranowo? Padahal ya sebagian besar relawan Ganjar Pranowo ini adalah juga relawan Jokowi yang ikut andil besar dalam kemenangan PDIP di pemilu 2014 dan pemilu 2019. Ya, kalau melihat seperti ini ya, bukankah kesannya ya, para elit kader PDIP ini justru sedang mendowngrade diri mereka sendiri. Karena apa? Karena mereka ini sibuk meladeni relawan yang bergerak secara sukarela. Bukankah seperti itu? Lah ini kan jadinya lucu sekali, bener gak? Masa ya elit politisi besar seperti PDI Perjuangan malah sibuk ngurusin relawan yang bergerak secara sukarela coba. Lah ini kan lucu sekali, bener gak? Jujur saja ya, saya adalah termasuk yang memilih PDI Perjuangan saat pemilu tahun-tahun lalu. Dan saya bukanlah orang partai. Dan kalau ditanya mengapa saya memilih PDIP, ya saya memilih PDIP karena PDI ini telah menunjuk Jokowi sebagai calon presiden RI. Jadi saya memilih PDIP ini karena adanya sosok Jokowi, bukan karena sosok elit pengurus atau kader partai seperti Bambang Pacul, Tremedia Panjaitan, dan Masinton Pasaribu. Yang mana ya mereka ini sekarang bisa duduk enak di kursi DPR RI. Tolong dicatat itu. Dan saya yakin Jokowi ini adalah magnet besar yang telah berhasil menarik sebagian besar suara rakyat Indonesia untuk memilih PDI Perjuangan. Dan akhirnya apa ya? Akhirnya semua itu pun berdampak pada kemenangan PDIP di pemilu tahun 2014 dan tahun 2019. Ya meskipun ya saya juga harus akui bahwa semua itu juga tidak terlepas dari kerja mesin partai. Ya mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah dan ranting-ranting. Dan saya yakin juga bahwa ada banyak penonton di channel 2045 TV ini yang memilih Jokowi juga bukan karena partainya. Bukan karena partainya itu apa, namun lebih kepada sosoknya. Benar gak? Coba saja tanya kepada banyak orang. Banyak yang memilih Jokowi itu bukan karena partainya apa, tapi memang karena sosok dan figur yang diusung oleh partai itu siapa. Ya sekarang gini saja, kalau nggak percaya ya, coba PDIP suruh mengusung Novel Bamukmin atau mengusung Rocky Gerung sebagai calon presiden RI. Ya saya berani taruhan apapun dan berapapun, silakan saja nanti dilihat hasilnya bagaimana. Pasti saya jamin ya PDIP ini akan menangis. Jadi kalau elit PDIP seperti Tremedia Panjaitan dan Masinton Pasaribu ini merendahkan kinerja relawan ya, maka jelas ini adalah blunder yang sangat besar kalau menurut saya. Jangan mentang-mentang dan sombong karena sudah menjadi partai penguasa, partai yang besar. Kalian ya, kalau tidak didukung oleh relawan Jokowi, tidak akan ada apa-apanya sama sekali. Uang kalian pun tidak akan mampu membeli puluhan juta pendukung Jokowi dari Sabang sampai Merauke. Ya relawan ini jelas sangat berbeda cara kerjanya dengan politisi. Kalau relawan ya, mereka ini bekerja ikhlas dulu tanpa memikirkan dapat imbalan apa. Tapi kalau politisi, mereka belum bekerja pun ini sudah bertanya, apa imbalannya? Ya, saya sudah menjadi relawan Jokowi ini sejak 2014. Jadi paham betul bagaimana ketika berjuang bersama para relawan. Ya kalau politisi itu jelas punya banyak sekali kepentingan. Makanya tidak heran jika ada yang meminta imbalan jabatan, minta proyek dan macam-macam.
Tapi kalau relawan, yang mereka ini tidak pernah menuntut imbalan apa-apa. Apalagi minta uang ke partai, minta jabatan, dan lain-lain. Enggak sama sekali. Kalaupun ada yang dikasih uang sekedar untuk makan, ya itu biasa saja. Tapi nggak dikasih pun juga ya nggak masalah. Jujur saja ya, saya sejak 2014 menjadi relawan Jokowi juga tidak dapat apa-apa. Nggak dapat apapun, pulsa ini beli sendiri, HP juga beli sendiri. Ketika HP hilang juga beli sendiri. Makan setiap hari juga dari uang-uang sendiri. Dan saya yakin apa yang saya lakukan ini juga banyak sekali dilakukan oleh para relawan Jokowi yang lainnya. Jadi kalau kemarin ya Tremedia Panjaitan ini merendahkan kinerja para relawan, justru menurut saya ya dia ini sedang menampar mukanya sendiri. Mengapa saya katakan demikian? Ya sekarang coba dipikir sajalah, kalau tidak ada relawan Jokowi ya, apakah dia ini bisa duduk nyaman di kursi DPR RI seperti saat ini? Ya dipikir sedikitlah, kami ini ingin mencari sosok pemimpin untuk masa depan yang benar-benar bisa menjaga ideologi negara ini dari paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Entah itu ideologi komunis ataupun ideologi khilafah, keduanya ini harus dilawan secara bersama-sama. Dan menurut saya ya, calon yang paling pas dan kuat saat ini adalah Ganjar Pranowo. Tolong dicatat itu Bang Tremedia Panjaitan. Anda mungkin bisa enak ya duduk di kursi DPR dengan segala fasilitas yang ada disediakan oleh rakyat saat ini. Anda mungkin juga tidak merasakan bagaimana kekhawatiran kami ketika di jalanan ini sudah ada terang-terangan yang menyatakan dukungan bahwasannya ingin mendirikan negara khilafah. Apakah Anda merasakan hal itu semua? Tapi kami ya, rakyat jelata ini merasakan betul bagaimana kekhawatiran yang akan mengancam negara ini. Entah itu ancaman yang datang dari paham komunis maupun ancaman yang datang dari paham khilafah. Nah, Anda harus tahu itu, Anda harus paham itu Bang Tremedia Panjaitan. Jadi kalau kemarin Bang Tremedia Panjaitan ini menyerang Ganjar Pranowo yang didukung oleh banyak relawannya ya. Terus pertanyaan saya, emang salah relawannya ini di mana coba? Coba ada nggak yang tahu? Lah sekarang masa ya rakyat biasa ini tidak boleh menyuarakan hak politiknya coba. Terus dia ini juga menanyakan hal yang lucu. Katanya, dari mana duit para relawan Ganjar Pranowo? Begitu katanya coba. Halo Pak Tremedia Panjaitan, jangan tanyakan dari mana duit para relawan ini. Sekarang kalau Anda ingin tahu dari mana duit relawan itu ya, maka untuk membuktikan itu semua, silakan pasang bandrol berapa harga diri Anda kalau ingin dijual. Nanti ya Anda akan tahu sendiri dari mana duit para relawan. Ya jujur saja ya, saya ini gak habis pikir kenapa banyak sekali elit kader PDIP yang menyerang sosok Ganjar Pranowo. Padahal ya Ganjar Pranowo ini adalah kader partai PDIP sendiri. Melihat fakta ini semua muncul banyak pertanyaan. Apakah ya jangan-jangan mereka ini janjian? Ya siapa tahu kan? Ya atau jangan-jangan ya semua ini by design. Ya tapi kalau menurut saya sih ini nggak mungkin lah kalau by design. Menurut saya ini sih hanya karena persaingan di internal partai saja. Ya maklum lah ada yang pengen elektabilitasnya ini naik. Namun sayang masih ada di sekitaran angka 2 dan 3 koma saja. Ya walaupun ya balihonya ini sudah bertebaran di mana-mana. Jadi sekali lagi ini hanya soal persaingan di internal partai saja. Dan saya yakin pada saatnya nanti ya Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Megawati akan menunjuk seorang Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden RI. Tapi sayangnya hal ini tidak banyak yang tahu. Bahkan baru-baru ini ya ada pihak luar yang mau mencoba untuk merusak hubungan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Dan melalui kesempatan ini ya, saya ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih buat para penonton 2045 TV yang sudah berkenan untuk mengklik dan like video ini. Ya, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, sekedar informasi saja ya, sebenarnya kemarin teman-teman saya mulai dari Mas Jopray, Eko Kukuntadi, dan kemudian Denny Siregar ini juga sudah membahas mengenai serangan Tremedia Panjaitan atau elit-elit dari kader PDI Perjuangan terhadap Ganjar Pranowo dan relawannya. Ya, tapi ya begitu, ketika Ganjar Pranowo ini diserang ramai-ramai oleh para elit kader PDIP ya, justru dukungan ini semakin membesar.
Ya misalnya ya kemarin ini muncul dukungan sebanyak 30.000 relawan desa Ganjar. Coba bayangkan saja ya, 30.000 warga desa dan itu adalah perwakilan dari 35 kabupaten kota yang tersebar di 32 provinsi. Coba bayangkan, luar biasa sekali kan dukungannya. Dan deklarasi itu hanya selang beberapa hari saja setelah Ganjar Pranowo ini diserang oleh Trimedia Panjaitan. Jadi kalau elit PDIP mau menyerang Ganjar Pranowo ya itu silakan sajalah. Lagian banyak sekali tuduhan yang tidak benar. Ya misalnya tuduhan bahwa Ganjar Pranowo ini tidak menemui atlet Jateng di PON Papua. Ya tuduhan itu jelas tidak benar sama sekali. Karena apa? Karena sebelum atlet Jateng bertanding ya, Ganjar Pranowo ini jelas-jelas sudah menemui para atlet dan memberikan semangat untuk bertanding. Dan semua itu ada beritanya, ada juga videonya. Nah kemudian tuduhan soal Jateng yang katanya ini adalah provinsi termiskin di Indonesia. Menurut saya ini juga salah kaprah, salah informasi. Karena apa? Karena dari penjelasan pihak Badan Pusat Statistik atau BPS ya, Jateng bukanlah provinsi termiskin se-Jawa. Apalagi se-Indonesia. Jika dilihat dari data sumber BPS ya, maka yang termiskin itu adalah sebenarnya Yogyakarta dengan angka kemiskinan sebesar 11,9%. Sedangkan Jateng ini hanya 11,2%. Terus kenapa bisa muncul data hoax bahwasanya Provinsi Jawa Tengah ini adalah provinsi termiskin coba? Nah sekarang kalau dilihat dari sisi jumlah penduduknya ya, maka Jabar dan Jatim ini masih jauh lebih banyak jumlah penduduk miskinnya. Di Jateng ini 3,9 juta, sedangkan di Jabar dan Jatim ini sekitar 4 jutaan. Jadi kalau Trimedia Panjaitan kemarin mengatakan bahwasanya Jateng masuk provinsi termiskin, maka jujur saja ya, saya jadi curiga. Jangan-jangan dia ini dibisikin oleh Rizal Ramli. Ya siapa tahu kan, karena apa? Karena Rizal Ramli, mantan Menteri Pecatan Jokowi ini sering sekali menyerang Ganjar Pranowo. Ya terutama soal ekonomi dan kemiskinan di Jateng. Ya tapi saya sih maklumi saja, Lawong Ratna Sarumpait yang operasi plastik saja, ini dikira habis digebukin orang coba. Nah jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya silakan berikan komentarnya di bawah. Ya saya kira demikian dululah opini singkat Okidum kali ini. Pesan saya buat elit kader PDI Perjuangan yang telah sombong menghina perjuangan para relawan. Ingat, bukan lawan yang bisa menjatuhkan kalian, tapi yang bisa menjatuhkan kalian adalah kesombongan. Ya saya pikir itu. Tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir, dan sampai jumpa di episode Okidum selanjutnya. Terakhir, dengan adanya banyaknya deklarasi relawan kepada Ganjar Pranowo, apakah kemudian PDIP akan cepat-cepat mengumumkan capres atau ya santai-santai saja karena itu tidak akan berpengaruh terhadap pilihan PDI Perjuangan nantinya? Perjuangan punya pengalaman, jangankan ditekan dengan cara-cara deklarasi palsu. Kekuasaan yang menindas saja zaman Orde Baru, kita lawan. Saya mau nambahin Mbak Nana. Oke. Masa kita memaksa partai untuk mendeklarasikan nama tertentu ya, dengan modal citraan tadi, deklarasi diciptakan deklarasi sana sini. Kalau berani nyalon aja dari partai lain. Oke. Atau bikin partai lah. Oke, jadi Anda menantang agar Pak Ganjar kalau berani maju dari partai lain begitu ya, kalau tidak mau menunggu dari PDI Perjuangan.